Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai elastisitas. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Andres Setiawan. Saya Gali. Materi definisi elastisitas akan disampaikan oleh Gali. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Jadi pada intinya elastisitas adalah untuk mengukur sejauh mana respon atau kepekaan kita terhadap suatu permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa. Ya, lalu ada jenis-jenis elastisitas akan disampaikan oleh saya. Yang pertama ada elastisitas harga. Ya, elastisitas harga ini adalah elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang itu sendiri. Jadi elastisitas harga ini mengukur perubahan suatu permintaan terhadap barang akibat perubahan harga tersebut. Contohnya nih, kenaikan harga tiket pesawat. Ketika harga tiket pesawat ini naik, maka konsumennya akan berkurang. Bisa jadi konsumen tersebut menunda perjalanannya akibat uangnya belum cukup. Bisa jadi juga konsumen tersebut menggunakan kendaraan alternatif lain. Jadi konsumennya tidak jadi membeli tiket pesawat. Nah, itu mempengaruhi perubahan konsumen pada tiket pesawat tersebut. Yang kedua ada elastisitas silang ya. Elastisitas silang ini yang dikaitkan dengan harga barang lain. Contohnya itu ketika harga daging sapi naik, maka permintaan terhadap daging ayam juga akan ikut naik gitu. Yang ketiga ada elastisitas pendapatan. Elastisitas yang dikaitkan dengan pendapatan yaitu merupakan mengukur perubahan permintaan terhadap suatu barang ketika terjadi perubahan pada pendapatan. Contohnya itu ketika masyarakat Majalengka yang rata-ratanya hanya mampu membeli mobil Avanza, ketika terjadi kenaikan UMR pada Kabupaten Majalengka, nah jadi berubah. Jadi rata-ratanya itu masyarakat Majalengka rata-rata bisa membeli mobil Pajero lah contohnya ya. Jadi terjadi perubahan permintaan di sini. Di mana terjadi perubahannya? Ya di mobil Avanza terjadi perubahan, konsumennya itu semakin menurun, dan di mobil Pajero permintaannya semakin naik. Lalu materi selanjutnya ada definisi elastisitas permintaan yang akan disampaikan oleh Rifat. Materi selanjutnya yaitu definisi elastisitas permintaan. Elastisitas akan permintaan adalah persentase perubahan dalam kuantitas permintaan yang dihasilkan oleh satu persentase perubahan dalam harga produk atau layanan tertentu. Jika suatu produk atau layanan memiliki elastisitas pada permintaan yang tinggi, maka permintaannya sangat responsif terhadap perubahan harga. Artinya, jika suatu harga produk itu naik, maka permintaannya akan menurun secara signifikan. Begitupun sebaliknya, jika harga produk tersebut menurun, maka permintaannya akan meningkat. Lalu ada materi faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yang akan disampaikan oleh Intan. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan berkaitan erat dengan kenaikan barang. Jika harga pada suatu barang naik, maka elastisitas permintaan akan semakin turun. Begitupun sebaliknya. Yang pertama ada ketersediaan barang pengganti. Semakin banyak dan semakin baik barang pengganti, maka elastisitas permintaan akan semakin meningkat. Dan barang yang memiliki substitusi akan memiliki harga yang jauh lebih baik, berbeda dengan barang yang tidak memiliki substitusi atau pengganti. Yang kedua, ada jumlah penggunaan barang dan jasa. Jumlah penggunaan barang dan jasa dapat mempresentasikan terhadap kebutuhan pada konsumen.
biasa, maka elastisitas permintaan akan semakin meningkat. Yang ketiga, ada intensitas kebutuhan. Apabila kebutuhan suatu barang semakin banyak, maka kenaikan pada suatu permintaan akan semakin turun. Contohnya, ketika kita membeli satu pulpen, kita akan mendapatkan harga 2.500 atau 3.000. Berbeda dengan kita membeli satu pak pulpen, kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Yang keempat, ada masa penyesuaian. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan barang atau jasa, maka permintaan akan tidak elastis. Hal ini disebabkan karena konsumen memerlukan waktu untuk menyesuaikan harga-harga baru. Ya, pemaparan materi oleh kelompok kami mungkin cukup sekian. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Izin bertanya terkait tadi contoh yang tiket pesawat. Bagaimana kalau dianalogikannya kepada penggunaan bensin? Kalau bensin naik, kan otomatis tidak bisa ditunda kebutuhannya, harus dibeli bensin mah. Karena untuk motor, nah seperti apa tanggapan? Ya, izin menjawab dari pertanyaan Mbak Gilang ya. Jadi gini, ketika harga bensin itu naik, terus kan nggak ada penggantinya ya. Kita inilah bensin itu kebutuhan primer yang tidak bisa digantikan. Meskipun harga naik, itu tidak berpengaruh kepada perubahan permintaan kayaknya ya, karena meskipun harganya berubah, kita tetap butuh. Karena semua orang menyesuaikan kemampuan membeli bahan bakar terhadap kendaraannya. Izin bertanya, bagaimana jika permintaan itu tidak elastis? Udah? Enggak. Jadi permintaan yang tidak elastisitas berarti bahwa perubahan pada suatu barang hanya menyebabkan perubahan kecil dalam jumlah yang diminta. Contohnya seperti tadi bensin, kenaikan harga tidak mengurangi penggunaan secara signifikan dikarenakan kebutuhan transportasi. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan dari materi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.